Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Reza Saputra dengan NIM 24030404138 dari kelas C1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas UTS pemrograman dasar. Kita langsung ke soal yang pertama. Kita diminta membuat kode program menggunakan metode perulangan untuk mendapatkan bilangan ganjil dengan nilai lebih dari 0 dan kurang dari 100. Yang pertama ada flowchart. Di sini ada mulai, yaitu langkah awal dari sebuah proses. I sama dengan 1, inisialisasi variabel I dengan nilai 1. Ini akan menjadi bilangan yang akan ditampilkan. Output bilangan, menampilkan nilai I sebagai output. Karena dimulai dengan I sama dengan 1, ini akan menampilkan angka 1. I plus sama dengan 2, menambahkan nilai I dengan 2, ini memastikan bahwa I hanya mengambil nilai bilangan ganjil. Apakah I kurang dari 100? Mengecek apakah nilai I kurang dari 100, jika iya, maka proses kembali ke langkah output bilangan. Jika tidak, proses berakhir. Selesai. Kita lanjut ke penjelasan kode program. Di sini ada for. For adalah perulangan yang mengontrol pengulangan kode di dalam bloknya. In I sama dengan 1 menginisialisasi variabel I dengan nilai awal 1. Ini adalah nilai pertama dalam deret bilangan ganjil yang akan ditampilkan. I kurang dari 100 merupakan kondisi yang harus terpenuhi agar perulangan terus berjalan. Selama I kurang dari 100, perulangan akan berlanjut. I plus sama dengan 2, pada setiap iterasi nilai I ditambah 2. Hal ini memastikan bahwa I hanya akan bernilai bilangan ganjil. Console readline I. Ini adalah perintah untuk mencetak atau menampilkan nilai I pada layar. Setiap iterasi akan mencetak nilai I yang merupakan bilangan ganjil. Lanjut ke hasil running. Program ini dimulai dari nilai I sama dengan 1. Selama I kurang dari 100, program akan menampilkan nilai I dan kemudian menambahkan nilai I dengan 2. Sebagai contoh di sini 1 ditambah 2 sama dengan 3, 3 ditambah 2 sama dengan 5, dan seterusnya. Program akan mencetak semua bilangan ganjil dari 1 hingga 99. Karena ketika I mencapai 101, kondisi I kurang dari 100 tidak lagi terpenuhi, dan perulangan for akan berhenti. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Kita diminta membuat kode program pengecekan data inputan dari user jika lebih dari 15 dan kurang dari sama dengan 35 bernilai true, dan data inputan di luar nilai tersebut bernilai false. Untuk flowchart diawali dengan mulai, yaitu langkah awal dari proses. Input nilai. Program meminta pengguna untuk memasukkan suatu nilai yang akan disimpan sebagai input. Apakah input lebih dari 15 dan kurang dari sama dengan 35? Program mengecek apakah nilai yang dimasukkan lebih besar dari 15 dan kurang dari atau sama dengan 35. Jika kondisi benar, maka cetak true, yaitu nilai berada dalam rentang 15 hingga 35. Jika kondisi salah atau tidak, cetak false, yaitu nilai tidak berada dalam rentang tersebut. Selesai. Kesimpulannya, flowchart ini digunakan untuk memeriksa apakah suatu nilai berada dalam rentang 15 hingga 35. Jika iya, program mencetak true. Jika tidak, program mencetak false. Untuk kode programnya sendiri di sini, ada console readline, masukkan nilai. Baris ini menampilkan pesan, masukkan nilai di layar, meminta pengguna untuk memasukkan nilai. Console readline, membaca input dari pengguna dalam bentuk teks string. Convert to int 32, mengkonversi teks yang dimasukkan pengguna menjadi bilangan bulat atau integer. Nilai tersebut kemudian disimpan dalam variabel input. If. If adalah kondisi yang memeriksa apakah input lebih besar dari 15 dan kurang dari atau sama dengan 35. Jika kondisi ini terpenuhi, program akan mengeksekusi kode di dalam blok, yaitu menampilkan pesan true di layar. Else merupakan bagian yang dijalankan jika kondisi if tidak terpenuhi. Jika input tidak berada dalam rentang 15 hingga 35, maka program akan menampilkan false di layar. Untuk hasil runningnya sendiri, saya mengambil dua contoh. Saya memberikan contoh input dan output. Jika pengguna memasukkan nilai 20, program akan mencetak true, karena 20 berada dalam rentang 15 hingga 35. Jika pengguna memasukkan nilai 40, program akan mencetak false, karena nilai tersebut tidak berada dalam rentang tersebut. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Kita diminta mengembangkan aplikasi faktur toko menggunakan konsep kondisional. Presentase diskon didapatkan berdasarkan kuantitas produk yang dibeli. Logika untuk menghitung diskon tercantum dalam tabel keputusan berikut.
Untuk flowchart tugas ketiga, di sini diawali dengan mulai, yaitu langkah awal dari sebuah proses. Input quantity. Program meminta pengguna untuk memasukkan jumlah kuantitas pembelian. Apakah quantity kurang dari 20? Program memeriksa apakah jumlah yang dimasukkan kurang dari 20. Jika iya, maka diskon ditetapkan sebesar 2% dan proses langsung menuju langkah cetak diskon. Jika tidak, proses dilanjutkan ke langkah berikutnya. Apakah kuantiti kurang dari 40? Program memeriksa apakah jumlah kurang dari 40. Jika iya, maka diskon ditetapkan sebesar 4% dan proses langsung menuju langkah cetak diskon. Jika tidak, proses dilanjutkan ke langkah berikutnya. Apakah kuantiti kurang dari 60? Program memeriksa apakah jumlah kurang dari 60. Jika iya, maka diskon ditetapkan sebesar 6% dan proses langsung menuju ke langkah cetak diskon. Jika tidak, proses dilanjutkan ke langkah berikutnya. Apakah kuantiti kurang dari 80? Program memeriksa apakah jumlah kurang dari 80. Jika iya, maka diskon ditetapkan sebesar 8% dan proses langsung menuju langkah cetak diskon. Jika tidak, proses dilanjutkan ke langkah berikutnya. Apakah kuantiti kurang dari 100? Program memeriksa apakah jumlah kurang dari 100. Jika iya, maka diskon ditetapkan sebesar 10% dan proses langsung menuju langkah cetak diskon. Jika tidak, proses dilanjutkan ke langkah berikutnya. Jika semua kondisi di atas tidak terpenuhi, atau jika jumlah tidak kurang dari 100, berarti 100 atau lebih, maka diskon ditetapkan sebesar 20%. Cetak diskon, program mencetak atau menampilkan diskon yang telah ditentukan. Selesai, proses berakhir. Untuk penjelasan kode program, di sini ada main. Main adalah metode utama yang dieksekusi pertama kali saat program berjalan. Static. Static artinya metode ini bisa dipanggil tanpa membuat objek dari kelasnya. Public. Artinya metode ini dapat diakses dari mana saja. Console read, please enter quantity. Menampilkan pesan, please enter quantity di layar, meminta pengguna untuk memasukkan jumlah atau kuantitas. Console read line. Membaca input dari pengguna dalam bentuk string. In32 parse mengkonversi input string menjadi bilangan bulat atau integer. Nilai ini kemudian disimpan dalam variabel quantity. Console read line, your discount is 0%. Calculate discount quantity. Memanggil metode calculate discount dengan parameter quantity untuk menghitung diskon. Hasil diskon yang dikembalikan oleh metode calculate discount ditampilkan di layar dengan format your discount is X%, di mana X adalah nilai diskon. Calculate discount adalah metode privat dan statis yang menerima parameter quantity bertipe integer. Private berarti metode ini hanya dapat dipanggil dalam kelasnya. Metode ini mengembalikan nilai integer yang mempresentasikan diskon. In diskon mendeklarasikan variabel diskon untuk menyimpan nilai diskon yang akan dihitung berdasarkan quantity. If else if untuk menentukan diskon. Metode ini memiliki serangkaian kondisi if else if, mengevaluasi nilai quantity dan menetapkan diskon sesuai dengan nilai tersebut. Jika quantity kurang dari 20, maka diskon ditetapkan menjadi 2. Jika quantity kurang dari 40, maka diskon ditetapkan menjadi 4. Jika quantity kurang dari 60, maka diskon ditetapkan menjadi 6. Jika quantity kurang dari 80, maka diskon ditetapkan menjadi 8. Jika quantity kurang dari 100, maka diskon ditetapkan menjadi 10. Jika quantity 100 atau lebih, maka diskon ditetapkan menjadi 20. Return diskon mengembalikan nilai diskon sebagai output dari metode calculate diskon. Untuk penjelasan hasil runningnya sendiri, program meminta pengguna memasukkan jumlah quantity. Berdasarkan input quantity, metode calculate diskon menghitung diskon sesuai dengan ketentuan yang ada. Diskon yang dihitung kemudian ditampilkan di layar. Di sini saya akan memberikan contoh input dan output. Jika pengguna memasukkan quantity 15, outputnya adalah your discount is 2%. Jika pengguna memasukkan quantity 50, outputnya adalah your discount is 6%. Jika pengguna memasukkan quantity 120, outputnya adalah your discount is 20%. Kesimpulannya adalah kode ini menghitung diskon berdasarkan jumlah quantity dengan ketentuan yang ditentukan dalam metode calculate diskon. Hasil akhirnya adalah diskon yang ditampilkan dalam format your discount is X%, di mana X adalah nilai diskon. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai tugas UTS pemrograman dasar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.